Itu coba kita mulai. Kalau doa itu bisa merubah takdir atau tidak. Jadi gini, ini saya penting untuk saya jelaskan juga tentang perkara mengubah. Jadi gini, lihat ya. Ini buku Beyond the Inspiration. Saya pegang pakai tangan kanan. Kalau kelihatan di sana mungkin pakai tangan kiri. Saya pegang pakai tangan kanan. Ketika saya pegang pakai tangan kanan, lalu kemudian saya ubah ke tangan kiri, maka ini namanya berubah. Berubah itu apa? Kalau dalam pelajaran fisika, namanya perubahan itu sama dengan delta. Delta itu adalah S1 minus S0, atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Maka seberapa besar perubahannya adalah dihitung dari awal dan akhir. Oke, itu adalah namanya perubahan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menentukan sesuatu itu berubah atau tidak, sedangkan kita nggak pernah tahu tentang sesuatu itu? Contoh misalnya, sekarang Anda nggak bisa ngelihat tangan saya nih. Ini saya taruh di belakang tangan saya. Anda nggak bisa ngelihat tangan saya. Ketika Anda nggak bisa ngelihat tangan saya, sekarang Anda tahu nggak tangan saya menggenggam yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sekarang. Anda nggak tahu. Sekarang saya ubah, sebelah kiri atau sebelah kanan? Anda juga nggak tahu. Berarti Anda nggak bisa menentukan perubahan apabila Anda tidak tahu S1 dan S0. Anda tidak tahu tentang posisi akhir dan posisi awal. Nah, sekarang kalau kita sudah punya pemahaman tentang perubahan itu apa, berubah itu apa, berubah adalah kondisi akhir dan dibandingkan dengan kondisi awal. Maka semakin besar beda antara kondisi akhir dan kondisi awal, perubahannya semakin besar. Dan semakin kecil beda antara kondisi awal dan kondisi akhir, maka dia perubahannya semakin kecil. Jadi intinya yang harus teman-teman tahu adalah berubah itu kalau kita tahu kondisi akhir dan kondisi awal. Nah, sekarang kita bahas tentang takdir. Taruhlah misalnya teman-teman nanya tadi ya, apakah doa itu bisa merubah takdir? Pertanyaannya, Anda sudah tahu belum apa yang ditakdirkan oleh Allah? Belum tahu. Lantas Anda sudah tahu belum ketika Anda sudah berdoa jadi seperti apa takdirnya? Belum tahu. Maka balik lagi seperti pembahasan kita. Itu bukan perkara yang harus kita pikirin. Karena kalau Anda mikir dalam perkara gini, Anda stres. Kenapa? Karena Anda tidak tahu. Itu intinya. Karena kita nggak tahu. Karena manusia nggak paham. Jadi jangan bahas tentang perubahan takdir. Yang kita bahas adalah usaha-usaha apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah. Misal ketika Rasulullah sampaikan silaturahim itu bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rizki. Ya sudah, lakukan saja. Tentang perkara rizki seperti apa sudah ditakdirkan, tentang perkara apa umur sudah ditakdirkan, itu bukan urusan kita untuk bahas. Karena itulah yang sudah saya bahas dari episode 1 sampai 9 sangat jelas sekali saya bahas bahwa kalau ada perkara-perkara yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan aktivitas Allah, berkaitan bukan dengan apa yang kita bisa kuasai, maka kita cuma bisa beriman kepadanya. Kita cuma bisa meyakininya bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Dan Allah nggak pernah minta kita untuk bahas tentang apakah perubahan takdir seperti apa, atau perubahan umur seperti apa ketika kita silaturahim, atau rizki seperti apa yang berubah. Enggak. Yang Allah nyuruh kita adalah silaturahim, yang Allah nyuruh kita adalah sholat, yang Allah nyuruh kita adalah istighfar, yang Allah nyuruh kita adalah sholat duha, yang Allah nyuruh kita adalah banyak-banyak taat pada Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita lakukan semua itu, maka akan datang yang terbaik bagi kita. Nah, jadi kita harus tahu bahwa pertanyaan kayak gini mulai lagi mencampurkan antara aktivitas Allah dengan aktivitas manusia. Kita nggak tahu apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, maka kita nggak bahas, dan kita nggak bisa untuk tahu perubahan apa yang terjadi. Jadi karena kita nggak tahu awal dan kita nggak tahu akhir, kita belum pernah baca takdir kita, dan kita belum tahu setelah kita melakukan aktivitas apa, lantas perubahannya jadi seperti apa. Nah, ini namanya pembahasan yang tidak produktif, yang akhirnya malah membingungkan. Tapi pembahasan yang produktif apa? Kita senantiasa bisa memilih untuk silaturahim, kita senantiasa bisa memilih untuk berdoa, minta pada Allah, dan kita senantiasa harus yakin bahwa apapun doa kita, insya Allah akan Allah kabulkan kalau doa itu adalah sesuatu yang baik, dan kita minta dengan cara yang baik, dan kita lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah pada Allah, minta tolonglah pada Allah. Banyak-banyaklah Anda itu berhajat kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Allah minta kita untuk itu. Nah, mengenai kemudian bahwasanya kita itu melihat apakah akan mengubah atau tidak, apakah takdir itu akan bengkok atau tidak gitu kan ya. Lah, itu adalah bukan urusan kita lagi. Urusan kita, ingat pada hal-hal yang kita dihisap. Berdoa itu dihisap.
Mengenai apapun yang terjadi setelah kita berdoa itu tidak dihisap lagi. Berdoanya yang dihisap. Berbuat kebaikannya yang dihisap, berbuat ketaatannya yang dihisap. Jadi fokusnya pada itu saja, gitu ya. Jadi itu sudah sangat jelas sekali. Fokus pada apa yang kita kuasai dan jangan bahas apa yang kita tidak kuasai.